Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Alisa Sabila dari jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 kelas 1A dengan NIM P24840422008. Pada video kali ini aku akan ngejelasin teori atom Dalton. Didengerin baik-baik ya. Beberapa abad sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Demokritus berpendapat bahwa semua materi yang ada terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terbagi. Namun, pemikiran filosofis tersebut tidak begitu diterima pada saat itu. Hingga awal abad ke-18, John Dalton menyebutkan hipotesisnya tentang sifat materi yang merupakan landasan teori atom Dalton. Yang pertama, unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Semua atom unsur tertentu adalah identik, yaitu mempunyai ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama. Atom satu unsur tertentu berbeda dari atom semua unsur yang lain. Yang kedua, senyawa tersusun atas atom-atom dari dua unsur atau lebih. Dalam setiap senyawa, perbandingan antara jumlah atom dari setiap unsur yang ada bisa merupakan bilangan bulat atau pecahan sederhana. Dan yang ketiga, yang terjadi dalam reaksi kimia hanyalah pengisahan, penggabungan, atau penyusunan ulang atom-atom. Reaksi kimia tidak mengakibatkan penciptaan atau pemusnahan atom-atom. Hipotesis pertama Dalton menyatakan atom dari unsur yang satu berbeda dari atom semua unsur yang lain. Dalton tidak menggambarkan struktur atau susunan atom-atom. Dalton tidak mempunyai gambaran seperti apa sebenarnya atom itu. Tetapi, Dalton menyadari perbedaan sifat yang ditunjukkan oleh unsur-unsur seperti hidrogen dan oksigen. Seperti terlihat pada gambar, untuk gambar A, menurut teori atom Dalton, atom-atom unsur yang sama adalah identik, tetapi atom-atom unsur yang satu berbeda dari atom unsur yang lain. Sedangkan gambar yang B, senyawa yang terbentuk dari atom-atom unsur X dan Y. Pada kasus ini, perbandingan atom-atom unsur X dan atom-atom unsur Y adalah 2:1. Hipotesis kedua Dalton. Untuk membentuk suatu senyawa, kita tidak hanya membutuhkan atom dari unsur-unsur yang sesuai, tetapi juga jumlah yang spesifik dari atom-atom ini. Dalam hipotesis kedua, Dalton memiliki dua hukum. Yang pertama, hukum perbandingan tetap atau law of definite conversion. Joseph Proust menyatakan bahwa sampel-sampel yang berbeda dari senyawa yang sama selalu mengandung unsur-unsur penyusunnya dengan perbandingan massa yang sama. Yang kedua, hukum perbandingan berganda atau law of multiple proportion. Menurut hukum ini, jika dua unsur dapat bergabung membentuk lebih dari senyawa, maka massa-massa dari unsur yang pertama dengan suatu massa tetap dari unsur yang kedua akan berbanding sebagai bilangan bulat yang kecil. Hipotesis ketiga Dalton, hukum kekekalan massa atau law conservation of mass, yaitu materi dapat diciptakan maupun dimusnahkan.